Adapun yang keempat, ya, dia perlu ilmu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ya, kalaupun puasa ini dilakukan tiap tahun, tapi tetap kita perlu belajar. Ana sendiri mau masuk bulan Ramadan, mulai baca tentang hukum-hukum Ramadan. Ada yang kelewatan, ada yang lupa. Ketika kita mau berangkat haji, murojaah lagi, baca lagi tentang yang berkaitan dengan haji. Maka hendaklah seorang itu mengkaji tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa agar dia beribadah dengan cara yang baik. Orang itu kalau punya ilmu, ibadah dia semakin sempurna. Tapi kalau asal-asalan, ya jadi sih. Makanya kalau kita lihat orang bangun rumah, ada orang yang bangun rumah ya asal bangun, ya udah jadi rumahnya, tapi mungkin peletakan jendelanya nggak tepat. Seharusnya jendela nggak di situ tuh, umpamanya menghadap rumahnya ya juga nggak pas. Karena apa? Karena sinar matahari nggak masuk umpamanya. Itu ketika orang bangun rumah tanpa ilmu. Anda dapat melihat ya, Masya Allah ya, ketika seorang arsitek itu bangun rumah ya, dia Masya Allah, dia ventilasi udara itu ditaruhkan di sini, nanti ini taruh di sini, jadi indah jamaah. Tapi kalau antum bangun rumah tanpa punya ilmu, yang penting Anda perlu kamar, itu kan? Antum perlu kamar, antum perlu kamar mandi, ya udah itu aja, udah bangun, udah jadi selesai. Oh, ini nggak ada lubang anginnya, gimana Anda bernafas? Berkaitan dengan puasa, antum sudah puasa bertahun-tahun, jalan, alhamdulillah Ustaz, Anda puasa. Tapi sekarang antum perlu ilmu. Dalemin nih, tinggal berapa hari lagi, gimana nih menghadapi Ramadan, apa yang membatalkan ya. Anda udah tahu Ustaz yang membatalkan ini dan itu macam-macam. Mungkin ada hal-hal yang perlu engkau pelajarin lagi. Subhanallah, jamaah rahimakumullah. Allah itu cinta kepada orang-orang yang menyempurnakan amalan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu suka kepada seorang hamba ketika dia beramal sesuatu, dia sempurnakan. Maka di sini Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 125. Surat An-Nisa ayat 125. Coba dibaca. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Subhanallah jemaah. Di sini kita lihat Allah Azza wa Jal mengatakan siapa yang lebih baik agamanya. Siapa? Daripada orang yang ikhlas dia menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wahuwa muhsin, dan dia berbuat baik dalam mengikuti agamanya, dalam menjalankan agamanya. Dan kita tidak akan pernah dapat menyempurnakan agama kita kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat diterimanya amalan adalah ikhlas dan mutaba'ah. Dan dikatakan muhsin, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi alaihi salatu wasallam.
Jangan sampai, udah cukup lah. Kita ini bertahun-tahun beribadah kadang-kala tanpa ilmu, tanpa tahu ini apa dikerjakan Nabi SAW atau tidak. Maka mulai sekarang kita lihat apakah zikir kita. Belajar nih, gimana sih kita zikir selama ini? Apakah zikir kita sudah sesuai dengan zikir Nabi Muhammad SAW? Sholat kita, anak terawih, Ustaz. Apakah terawih anak ini sesuai dengan terawihnya Rasul SAW? Berapa banyak kita ngelihat tiap tahun ada hal-hal yang aneh dikerjakan. Ada sholat terawih hanya 7 menit, 10 menit sebanyak 23 rakaat. Apa yang diinginkan sebenarnya?